Sejak berdirinya Republik Indonesia, persatuan bangsa menjadi sebuah cita-cita yang selalu dijaga. Namun, perjalanan sejarah tidak pernah lurus. Di berbagai daerah, muncul aspirasi untuk berdiri sebagai negara sendiri. Aceh di ujung barat, Maluku di tengah Nusantara, dan Papua di timur. Pertanyaan pun muncul. Jika mereka ingin merdeka, siapa yang akan mendukung? Adakah negara-negara yang benar-benar siap berdiri di belakang mereka? Mari kita telusuri sejarah panjang, klaim dukungan, serta realitas politik global yang menyelimuti 3 wilayah ini. Papua resmi bergabung dengan Indonesia setelah penentuan pendapat rakyat, PEPRA, 1969. Namun, sejak awal, hasil referendum itu menuai kontroversi. Banyak pihak menilai prosesnya tidak demokratis. Dari situlah muncul narasi Papua, dijajah kembali, dan harus merdeka. Papua memiliki kedekatan budaya dengan bangsa Melanesia. Karena itu, isu Papua selalu mendapat simpati di kawasan Pasifik. Vanuatu negara yang paling vokal mendukung kemerdekaan Papua. Bahkan di parlemen Vanuatu, sering terdengar seruan agar Papua diberi kesempatan menentukan nasib sendiri. Solomon Island beberapa kali menyuarakan isu HAM Papua di PBB. Nauru, Tuvalu, Kepulauan Marshall pernah ikut menyinggung isu Papua dalam sidang umum PBB. Papua Nugini, PNG, posisinya unik. Secara resmi mengakui Papua bagian dari Indonesia, tapi tekanan politik domestik sering membuat mereka ikut bersuara soal HAM. Papua juga mendapat perhatian di Melanesian Spearhead Group, MSG, sebuah forum regional. Walau akhirnya Indonesia diakui sebagai associate member, kehadiran kelompok pro-kemerdekaan Papua di forum itu membuat isu ini terus hidup. Meski banyak aktivis Papua bermukim di Australia dan New Zealand, pemerintah kedua negara itu tetap mendukung kedaulatan Indonesia. Posisi geopolitik, mendukung Papua merdeka bisa merusak hubungan bilateral. Di Eropa dan Amerika, isu Papua lebih sering diangkat oleh LSM, aktivis HAM, gereja, dan kelompok solidaritas, bukan pemerintah resmi. Namun, suara-suara itu cukup memberi tekanan politik, terutama soal pelanggaran HAM. Pada tahun 1950, sekelompok elit Maluku Selatan mendeklarasikan Republik Maluku Selatan, RMS. Deklarasi ini menimbulkan konflik bersenjata. Meski kemudian dipadamkan oleh pemerintah Indonesia, sebagian pejuang RMS melanjutkan perjuangan di pengasingan, terutama di Belanda. Kenapa Belanda? Karena ribuan orang Maluku yang pernah menjadi tentara KNIL dibawa ke Belanda setelah Indonesia merdeka. Di sanalah komunitas Maluku membangun kehidupan, sekaligus melestarikan mimpi tentang kemerdekaan RMS. Mereka mendirikan organisasi, mengibarkan bendera RMS setiap tahun, bahkan membentuk pemerintahan dalam pengasingan. Beberapa politisi Belanda di masa lalu menunjukkan simpati. Namun, secara resmi Belanda tidak pernah mendukung RMS. Hubungan diplomatik dengan Indonesia dianggap jauh lebih penting. Selain Belanda, gerakan RMS mendapat simpati dari komunitas Kristen di Eropa dan Amerika, tapi dukungannya hanya berupa moral dan solidaritas. Tidak ada negara besar yang mengakui RMS sebagai negara merdeka. Sejarah gerakan Aceh Merdeka. Aceh memiliki sejarah panjang perlawanan, bahkan sejak zaman kolonial. Ketika Indonesia berdiri, sebagian orang Aceh merasa tidak mendapatkan keadilan, terutama dalam pembagian sumber daya alam. Pada tahun 1976, Hasan Tiro mendirikan Gerakan Aceh Merdeka, GAM. Sejak itu, konflik bersenjata pun pecah, berlangsung hampir 30 tahun. Selama konflik, Aceh mendapat simpati dari beberapa negara. Libya di era Muammar Gaddafi, sejumlah pejuang GAM mendapat pelatihan militer. Swedia, Hasan Tiro hidup di Swedia sebagai pengungsi politik, bahkan mendapat kewarganegaraan. Malaysia menjadi lokasi transit dan perlindungan bagi sebagian tokoh GAM. Namun, sama seperti Papua dan Maluku, dukungan ini tidak pernah sampai pada pengakuan resmi kemerdekaan. Tsunami besar tahun 2004 menjadi titik balik. Bencana itu membuka pintu dialog internasional, hingga akhirnya lahirlah Perjanjian Damai Helsinki 2005. Sejak itu, Aceh tidak lagi mengejar kemerdekaan penuh, melainkan mendapat otonomi khusus dalam bingkai NKRI. Mengapa tidak ada negara besar yang secara resmi mengakui kemerdekaan Aceh, Maluku, atau Papua? Jawabannya ada pada politik global.
1. Prinsip kedaulatan dan integritas wilayah di PBB. Mayoritas negara berkomitmen menjaga batas negara yang sudah ada. 2. Kepentingan ekonomi. Indonesia adalah pasar besar, kaya sumber daya, dan punya posisi strategis di jalur laut dunia. 3. Stabilitas kawasan. Mendukung gerakan separatis berarti membuka kotak Pandora, karena banyak negara lain juga punya masalah separatisme. Dengan kata lain, mengakui kemerdekaan Aceh, Maluku, atau Papua akan menimbulkan risiko besar bagi diplomasi internasional. Jadi, bentuk dukungan apa yang benar-benar pernah ada? Papua, dukungan vokal dari negara-negara kecil Pasifik, terutama di forum internasional. Maluku, dukungan diaspora di Belanda dan simpatisan di Eropa. Aceh, dukungan terbatas dari Libya, Swedia, Malaysia, dan jaringan politik luar negeri. Namun, sekali lagi, tidak ada dukungan resmi berupa pengakuan kemerdekaan. Yang ada hanyalah dukungan moral, politik, dan HAM. Maka, ketika berbicara tentang Aceh, Maluku, dan Papua, kita harus jujur pada realitas. Dukungan internasional ada, tapi terbatas. Kebanyakan negara lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Indonesia ketimbang ikut campur urusan internalnya. Pertanyaan terbesar kini adalah, apakah di masa depan peta politik dunia akan berubah, sehingga negara-negara besar berani mengakui aspirasi kemerdekaan ini? Ataukah semua akan tetap berjalan seperti sekarang, dengan Aceh, Maluku, dan Papua tetap berada dalam bingkai Indonesia, meski dengan luka sejarah yang tak pernah benar-benar hilang?